Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara untuk membuat pembetulan SPT tahunan, khususnya untuk Anda orang pribadi ya. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit mengenai pembetulan SPT. Jadi, biasanya pembetulan SPT ini dilakukan apabila misalkan terkait dengan ada harta yang belum diisi atau utang ya. Kemudian bisa jadi ada penghasilan yang belum dilaporkan yang membuat pajaknya itu kalau setelah dihitung ulang akan menjadi lebih besar, yang mana itu nanti akan menjadi kurang bayar lagi, atau bisa juga ada bukti potong yang belum dilaporkan atau belum dikreditkan, seperti itu. Artinya pembetulan ini bisa bisa apa? Bisa datang sewaktu-waktu dan pengisiannya juga bisa bermacam-macam ya faktornya gitu. Dan kedua adalah pembetulan itu masih bisa dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan gitu. Jadi katakanlah misalkan kemarin Anda sudah lapor SPT tahunan gitu ya, 31 Maret kemarin, tapi kemudian ternyata masih ada kelupaan, katakanlah ada harta yang belum diisi, katakan misalkan ada deposito yang belum dilaporkan, maka silakan saja itu lakukan pembetulan. Jadi sebelum adanya pemeriksaan, jadi kan pemeriksaan itu kan jangka waktunya 5 tahun ya. Nah, jadi dan itu bisa datang sewaktu-waktu gitu. Nah, sebelum adanya pemeriksaan Anda masih bisa men-adjust gitu ya, men-adjust penghasilan Anda. Oh, kemarin ternyata ada yang belum dilaporkan nih. Atau misalkan tadi ya, oh ternyata ada deposito yang belum saya laporkan misalkan, atau ada tanah, rumah dan sebagainya yang ternyata itu belum saya laporkan di SPT tahunan. Nah, itu bisa dilakukan dengan adanya pembetulan SPT tahunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses untuk mendapatkan atau unduh gitu ya, mengunduh dokumen pembetulannya ya. Kalau untuk pengisiannya sendiri relatif sama dengan apabila kita mengisi secara normal, SPT yang normal ya, atau SPT yang pertama kali, kemudian eh, submit seperti biasa, cuman di sini prosesnya perbedaannya hanyalah pada saat kita mengunduh dokumen pertama kalinya gitu, di e-form-nya ya. Jadi kita menggunakan e-form PDF untuk yang orang pribadi. Jadi silakan disimak penjelasannya singkat berikut ini. Oke, seperti biasa, apabila Anda menggunakan e-form, Anda bisa login terlebih dahulu ke DJP Online seperti ini ya. Anda bisa menggunakan NIK atau NPWP seperti biasa. Misalkan kita login terlebih dahulu di sini. Oke, kita akan login bisa menggunakan NIK atau NPWP tadi ya. Kalau sudah tervalidasi ya antara NIK sama NPWP-nya. Itu, oke. Nah, di sini kondisinya kita sudah login di JP Online, kemudian di sini em, sudah masuk ke menu lapor ya. Jadi untuk pelaporan SPT tahunan kita masuk ke menu lapor seperti ini. Kemudian di sini ada dua pilihan, formulir menggunakan e-form atau e-filing ya. Biasanya untuk e-filing itu biasanya untuk karyawan, sementara kalau e-form ini bisa digunakan untuk semua jenis kegiatan usaha. Jadi kalau misalkan karyawan bisa menggunakan e-form, eh, pengusaha juga menggunakan e-form juga. Jadi sebenarnya e-form ini lebih relatif lebih lengkap ya pengisiannya dibandingkan dengan e-filing. Walaupun kalau untuk karyawan sendiri yang mungkin hanya bekerja di satu tempat, e-filing itu rasanya cukup ya gitu. Tapi kalau yang punya penghasilan banyak gitu ya, jenis-jenisnya banyak kayak kemarin yang sempat saya jelaskan, katakanlah seorang karyawan, tapi dia juga punya usaha pribadi, misalkan usaha coffee shop atau mungkin restoran dan sebagainya, maka silakan gunakan yang e-form seperti ini. Oke, saya akan coba buka e-form ini. Nah, nah, pada saat kita menggunakan e-form gitu, di sini akan ada tiga menu, arsip, buat, dan unduh Adobe PDF gitu. Tapi kalau misalkan kita sebelumnya sudah di PC kita atau laptop kita sudah ada Adobe Reader, ya ini nggak usah diunduh kembali ya, nggak usah. Dan saat ini pun juga eh, versinya juga sudah tidak harus yang 32 bit ya. Jadi kalau misalkan Anda yang 64 bit sekarang pun juga Anda
sekarang sudah bisa menggunakan e-form ini gitu. Jadi tidak perlu unduh khusus yang 32 bit saja. Untuk yang arsip ini sebenarnya laporan-laporan yang tahun-tahun sebelumnya itu Anda bisa cek gitu ya. Anda bisa cek istilahnya yang sudah saya laporkan itu tahun berapa saja. Kalau untuk detailnya sendiri ya ada di PDF-nya masing-masing ya gitu. Jadi sebaiknya PDF e-form itu sebaiknya disimpan dan minimal untuk penyimpanan dokumennya itu kan minimal 10 tahun ya. Jadi sebaiknya di backup saja di cloud atau dimanapun seperti itu yang kira-kira aman. Oke, nah ini kita buat. Jadi pada saat kita mau lapor pembetulan itu ya kita buat SPT ya. Kita buat SPT, kemudian ini pekerjaan bebas, kita pilih ya. Kemudian kita masuk ke e-form orang pribadi 1770. Nah, di sini ada notifikasi SPT Anda merupakan SPT dengan status pembetulan. Apabila dalam SPT yang dibetulkan pernah diterbitkan SKPPKP, pastikan informasi terkait SKPPKP telah diinput ke dalam SPT sesuai dengan Per 4 tahun 2021. SKPPKP ini adalah surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak ya. Artinya kalau misalkan ternyata surat SPT Anda itu ternyata lebih bayar, maka dan dengan jumlah tertentu ya, maka ada yang namanya pengembalian pendahuluan atau istilahnya restitusi yang dipercepat gitu ya, SKPPKP. Mungkin ini nanti akan saya bahas aja di selanjutnya, cuman ini kita oke saja. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah pernah lapor di tahun 2022 ya, tahun pajak 2022, maka di sini sudah otomatis yang kita nanti diarahkan langsung ke pembetulan. Jadi ini nggak bisa diklik lagi normal. Kenapa? Karena yang normalnya yang pada saat kita lapor dulu itu sudah selesai gitu ya, sudah dilaporkan. Jadi kalau misalkan Anda mau lapor yang kedua kalinya, ketiga, dan seterusnya, maka di sini statusnya adalah langsung ke pembetulan. Pertanyaannya kalau misalkan sudah dibetulkan, kemudian kita mau pembetulan lagi, apakah bisa? Nah, bisa ya. Jawabannya, maka nanti otomatis ketika sudah dibetulkan, maka ini pembetulan pertama. Kalau misalkan nanti pembetulan kedua, maka di sini otomatis jadi yang kedua. Dan seterusnya ya. Dan SPT yang diakui adalah SPT terakhir yang dilaporkan. Gitu. Jadi ketika misalkan normal sudah dilaporkan, kemudian dibetulkan, maka ya SPT yang pembetulan itulah yang dianggap sebagai SPT yang nanti diakui atau SPT terbarunya. Gitu. Jadi yang lama ya dianulir seperti itu. Jadi nggak dijumlahkan gitu ya, tapi nanti ya yang dipakai adalah SPT yang terakhir gitu ya. Gitu. Nah, kemudian nanti ini tinggal kita kirim permintaan saja, kita download saja seperti ini. Oke. Oh, kebetulan satu sudah pernah dibuat, silakan cek pada aplikasi e-filing menu draft SPT. Oke. Nah, berarti ini sebelumnya pernah saya buat ya, cuman belum saya laporkan SPT pembetulannya gitu. Jadi pernah saya download tapi ya eh, apa namanya? Belum saya laporkan seperti itu. Nah, tadi untuk mengeceknya gitu ya, ada di menu draft di e-filing. Jadi kita coba balik ke menu e-filing tadi. Oke, kita coba ke menu e-filing. Oke, nah di sini ya di menu e-filing, kemudian di sini ada draft SPT. Nah, di sini ternyata ada jenis SPT-nya 1770S, kemudian jumlah statusnya misalkan pembetulan satu ya, kemudian jumlahnya sementara yang eh, apa yang masih dihitung gitu ya 1,5 juta. Ini kalau mau kita hapus ya bisa, mau kita edit lagi juga bisa. Tadi kan saya akan menjelaskan bagaimana kalau kita mau lapor yang e-form tadi ya. Ini kan untuk e-filing. Nah, ini kita hapus aja. Pilih ya. Oke, kemudian kita berhasil hapus. Kemudian kita balik lagi ya ke yang e-form tadi ya. Gitu. Oke, kita balik ke e-form.
Oke, berhasil. Sekarang di menu buat SPT, tinggal kita balik lagi ya ke yang tadi ya. Kita pilih ya, kemudian kita ke e-form. Oke, ini kita klik OK saja. Kemudian tadi ya, ini pembetulan, kemudian kita kirim permintaan. Oke, kita tutup. Nah, di sini di menu download ya, atau di folder download atau unduh PC Anda atau laptop Anda, di sini maka sudah otomatis e-form yang terbaru ya, dan di sini biasanya ada statusnya satu. Di belakangnya itu berarti artinya pembetulan yang ke satu. Nah, untuk pengisiannya sendiri ya sebenarnya sama ya. Jadi ini tinggal kita isi saja di PDF e-form kita, Adobe Reader kita ya. Jadi tinggal tadi kita tambahkan saja, oh ternyata ada harta nih yang belum saya laporkan, atau ternyata ada penghasilan yang belum saya laporkan, atau nilainya tidak sesuai misalkan. Itu silakan nanti diisi sama seperti yang normal, kemudian kita submit seperti biasa. Plus lampiran-lampirannya ya, tetap harus dilampirkan. Kemudian tokennya gimana? Tokennya itu nanti akan dikirimkan via email juga, seperti itu. Jadi tadi ya yang harus diperhatikan, langkahnya sama persis, tinggal kita buat SPT dan nanti otomatis harusnya di sini sudah ini ya, sudah pembetulan gitu ya. Kecuali kalau ternyata 2022 belum dilaporkan, ya otomatis itu normal gitu ya. Misalkan ini 2023 katakanlah. Nah, ini misalkan pilih ya. Nah, di sini balik ke normal lagi gitu ya. Kenapa? Karena 2022 kan belum belum kita laporkan gitu. Kalau tahun 2021 misalkan kita mau laporkan di tahun 2021, ya bisa juga gitu. Nah, ini juga otomatis jadi yang pembetulan ke satu. Jadi pembetulan kan itu bisa dilakukan untuk tahun-tahun sebelumnya ya, tahun 2019, 20, 21, 22 dan seterusnya. Syaratnya adalah Anda sudah pernah lapor untuk tahun pajak tersebut. Gitu. Jadi cara pengisiannya nanti hampir sama, yang penting Anda harus download dulu formulir atau e-form PDF yang pembetulannya ya, seperti itu. Oke, barangkali itu terkait dengan pembetulan SPT ya. Jadi cara pengunduhannya itu sama. Kalau misalkan kita mengisi yang normal, hanya secara sistem otomatis kalau sudah sebelumnya sudah pernah lapor, maka nanti diarahkan ke langsung pembetulan. Dan ingat, pembetulan bisa kapan aja sebelum dilakukan pemeriksaan, kemudian bisa juga untuk tahun-tahun sebelumnya ya. Misalkan kita mau pembetulan untuk 5 tahun ke belakang, misalkan itu bisa saja dari tahun 2019, 20, 21, dan seterusnya. Jadi ya jaga-jaga kalau misalkan ternyata dari DJP menemukan, oh ternyata ada nih penghasilan yang belum dilaporkan misalkan. Daripada nanti diperiksa, kan mending saya betulkan terlebih dahulu. Secara sanksi itu jauh lebih ringan dan juga relatif lebih tidak memakan waktu ya dibandingkan kalau Anda harus diperiksa seperti itu. Karena kalau pemeriksaan itu jangka waktunya lebih panjang, Anda harus siapkan dokumen-dokumen pendukung segala macam seperti itu. Dan prosesnya juga akan lebih rumit dibandingkan kalau Anda pembetulan. Kalau masih bingung seperti apa gitu ya, silakan tanyakan langsung ke AR Anda atau ke penyuluh pajak ya yang ada di setiap kantor pajak atau KPP. Semoga informasi ini berguna bagi Anda dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Dari saya terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya dan semoga ibadahnya lancar sampai nanti Lebaran. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.